Pemirsa, kita kembali dalam dialog Jurnal Siang tentang mengenai batas kemampuan anak. Tadi Mbak Vera sempat mention tentang anak 6-12 tahun gitu. Les-les apa saja sih sebenarnya yang baik untuk anak di umur 6-12 tahun tadi tersebut? Kalau tadi usia sebelum sekolah alias prasekolah, ya taman kanak-kanak, usia preschool adalah usia bermain, maka di usia 6-12 memang usia belajar, usia sekolah namanya. Nah, saat usia sekolah, memang anak dituntut untuk menguasai penguasaan akademis dasar dan pengembangannya. Nah, pengembangannya ini nggak melulu di drill dalam bentuk hitung-hitungan yang itu terus gitu ya. Itu nggak perlu. Jadi sebetulnya kalau anaknya nggak punya gangguan loh ya. Kalau tadi dia punya gangguan, standar ya. Ya, kalau dia punya gangguan, punya keterlambatan, punya hambatan dalam belajar itu boleh les pelajaran tadi. Tapi kalau enggak, lebih baik kembangkan misalnya. Tadi kegiatan bermain menjadi kegiatan sports. Jadi udah lebih produktif, menghasilkan prestasi atau achievement. Jadi di usia 6-12 tahun, usia belajar alias usia sekolah, anak memang orientasinya nanti adalah pencapaian alias berprestasi. Nggak mesti di sekolah, juga di luar sekolah. Jadi kalau tadi main-main kayak olahraganya nanti sekarang udah lebih serius dalam bentuk sports. Kalau tadi main-main musik, sekarang udah lebih serius, bisa perform gitu misalnya. Kalau anaknya suka nih ya Mbak ya, misalnya dia suka seneng renang, seneng drum, seneng balet, boleh nih kita lesin semuanya? Di usia 6-12 tahun lah periode pencapaiannya. Nah, semuanya itu tadi nyoba-nyobanya, tadi sebelum usia sekolah nggak masalah. Oh gitu, coba-cobanya jadi nyoba-nyobanya. Karena kan kita butuh gitu paham, anak kita bakatnya di mana ya? Nggak mencoba, gimana mau tahu? Oke, berarti kita mesti coba dulu nih. Coba dulu di usia sebelum ya. sekolah tadi, karena di usia sekolah udah pencapaian sebetulnya levelnya. Jadi udah mesti disalurin nih merasa gitu kompeten ya. dan ngerasa industri tadi, of industrinya itu berkembang. Kalau yang tadi di usia sebelum-sebelumnya, itulah saatnya coba-coba. Jadi ketika dia les balet, kita lihat dibandingkan teman-temannya kok perkembangannya kok lambat ya, dia menari seperti gajah gitu misalnya. Ya kita paham deh bahwa nggak usah dipaksakan. Berarti bukan bidangnya. Nyanyi suaranya kok sengau gitu ya, nggak bisa baca nada, udah off aja deh. Ternyata mungkin bakatnya jadi kita sebenarnya nggak boleh juga memaksakan apa yang kita lihat sebenarnya kayaknya nih bakatnya sih nyanyi gitu, tapi dia nggak bisa. Kita nggak boleh nih maksain. Meskipun bakat itu 0-80% diturunkan dari kedua orang tua, ya, tapi bukan berarti anak perpanjangan orang tuanya gitu ya, Mbak. Ya, jangan paksain. Oke, kalau di rumah main Fun Day pembekalannya seperti apa sih untuk anak masuk ke TK berarti ya, kan 2-4 tahun ya? Iya, rumah main Fun Day itu kan mom and kids sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya mamanya nggak ada, boleh siapa neneknya atau apa. Kita pengennya kasih stimulus yang terbaik buat anak seumur golden age itu ya, masa keemasannya itu. Kreativitas, terus bernyanyi, terus kita ada kunjungan misalnya ke pemadam kebakaran gitu, terus ke dokter gigi. Anak-anak itu nggak ada yang takut sama sekali. Saya udah ngira, aduh bakal sibuk nih kita nih anak-anak umur masih ternyata enggak, mereka seneng karena bersama-sama, caranya menyenangkan kayak gitu sih. Jadi pembekalannya seperti itu mungkin ya, diajarin ke tempat-tempat tadi pemadam kebakaran, lebih nyata sih, biar informasinya itu dia lebih biasanya dilihat, kan meniru ya. Kalau anak-anak umur yang masih belum 6 tahun ke atas tuh di bawah 6 tahun tuh meniru dia. Kalau buat menurut Mbak Nadia sebaiknya diajarkan baca dan menulis ini Calistung tadi ya. Calistung tadi itu pada umur berapa sih? Umur 7 tahun ya, 6 tahun mau masuk 7 tahun itu, jadi usia formal itu. Jadi untuk masuk TK pembekalannya cukup bermain-main saja begitu ya? Bermain terus, tapi fokus kita juga bermain sambil belajar, belajar sambil bermain gitu. Jadi mengenali konsepnya nggak apa-apa kok. Jadi kenal huruf angkanya tadi sebelum 6-7 tahun nggak apa-apa. Jadi mengenal kayak cuman ini apa, gitu-gitu maksudnya. Ayo sebutkan A, komunikasi kan. Jadi komunikasi, percaya diri, dia pede, sosialisasi bagus. Nanti untuk formalnya dia pasti insya Allah bagus gitu. Kalau aturan konkretnya ada nggak sih Mbak? Misalnya seminggu harus berapa kali mereka bersekolah nih, bukan les ya. Mereka bersekolah tuh ada aturannya nggak sih? Misalnya anak di bawah 6 tahun lebih baik seminggu 3 kali, atau seminggu 4 kali, atau seminggu sekali. Jadi usia di bawah usia sekolah, kan tadi masih main-main. Jadi kegiatannya unstructured, tidak terstruktur, bebas. Makanya nanti ada pendekatan macam-macam kayak Montessori lah istilahnya ya. Jadi pendekatan bebas maksudnya. Nanti di usia sekolah, nah anak butuh kegiatan lebih terstruktur.
Karena kalau enggak, anak-anak yang kecerdasannya baik atau punya bakat-bakat di bidang tertentu, mereka kebingungan loh, mesti kemana, malah bikin kerusuhan gitu loh ya. Kalau anak-anak tidak diarahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terstruktur, mengembangkan kemampuannya menjadi lebih dalam, dieksplorasi, diperdalam, dikembangkan skillsnya, diedukasi betul-betul, ya gimana dia mau maju jadi manusia-manusia yang cerdas, bukan pintar, cerdas di kemudian hari. Ya, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya, Mbak. Baik, Mbak Mel. Pemirsa, Dialog Jurnal Siang akan segera kembali.